ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Saya Siti Aisyah yang kembali menyapa Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Sumeneb. Anda bisa dengarkan siaran kami di 101,3 FM, juga di 1008 kHz AM, serta aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga untuk menuju YouTube kami RRI Sumeneb.net, bisa subscribe dulu, like, komen, dan juga share ya. Jadi Anda juga bisa menikmati audio visual dari siaran kami melalui YouTube RRI Sumeneb.net. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, senantiasa like, komen, dan juga share siaran kami yang sudah dihadirkan di YouTube RRI Sumeneb.net. Baik, kita biasa ya akan ngobrol dengan komunitas untuk mencari informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini saya yakin tidak asing untuk Anda, terutama para pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kita akan ngobrol bersama dengan komunitas Football Traveler Sumeneb. Kita sapa langsung ketuanya yang sudah hadir bersama di malam hari ini, Bapak Muhammad Yunus. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya? Iya Kak. Sebelumnya juga sudah ngobrol banyak di 2024 ya, Betul, Pak Yunus. betul. Kemarin ketemu sama Mbak Ani atau Mbak Feni? Sama Mbak Feni di Mbak 2024. Feni, 2024. Terus kita juga ada kegiatan off air ya waktu itu ya? Iya betul Pak. Waktu ada Pak Dewas kami, betul, yang ya, juga pengamat sepak bola, beliau waktu berkunjung ke Sumeneb. Nah di 2024 ada banyak kejadian ya, ada banyak event yang pastinya juga dicatat oleh komunitas Football Traveler Sumeneb. Apa saja nih sebelum kita nanti akan bergeser ke 2025 yang menjadi program serta harapannya di tahun ini Pak Yunus? Ya, di 2024 kita sudah melalui, alhamdulillah, komunitas Football Traveler Sumeneb sesuai harapan dan program kita selama 1 tahun kemarin, Mbak. Kita bisa main bola sambil lalu traveling ke luar kota, bahkan bisa 2 kali ke luar negeri di tahun 2024 kemarin. Ke luar negeri? Ya. Kemana saja ini? Ke Singapura dan Malaysia, Mbak. Singapura dan Malaysia. Betul. Itu juga tetap football and traveler ya? Betul, kita main bola sambil jalan-jalan. Main bola sambil jalan-jalan. Sama klub mana waktu itu? Sama tim di Malaysia itu juga ada komunitas Football Traveler Malaysia. Oh. Karena kita bukan hanya di Indonesia saja komunitas tapi ini, di Mbak. dunia ya? Di dunia ada. Oh, oke. Berarti di Singapura juga gitu? Betul. Dengan komunitas Football Traveler Di Singapura? betul. Berarti lawatannya harus berbalik ya habis ini? Tim Iya. dari Malaysia dan Singapura ke sini? Betul, iya, betul, Mbak. Oke, yang ke luar kota kemana saja? 2024. Keluar kota Pak Yunus? 2024 itu kita ke Jogja, kemarin ke Surabaya, ke Kota Malang, ke Kediri, ke Jombang, Mbak. Itu paling di sekitaran Jawa Timur. Banyak juga ya, belum lagi keluar negerinya. Iya, Mbak. Berarti eventnya tiap bulan atau gimana Pak Yunus waktu itu di 2024 ngaturnya? Kalau ngaturnya setiap bulan saya pasti agendakan untuk ke luar kota, Mbak. Selebihnya kita main bola di lokalan, di Madura gitu. Oke. Tapi untuk tiap bulan pasti kita agendakan keluar. Pertemuannya? Kita bertemunya di lapangan langsung gitu sama teman-teman Tiap komunitas. hari apa? Tiap pekan. Tiap pekan ya? pasti kita ada. Oh. Entah itu paling wajib kan di sepak bola, tapi teman-teman pengen juga main futsal katanya. Oke, jadi ada variannya ya. Betul. Yang saya tahu komunitas ini cukup fresh ya dan baru begitu kan Betul, di Sumeneb. Mbak. 2023 ya Pak Yunus? 2023 bulan 11 saya mendirikan ini, Mbak. Oke, wah anniversary yang kedua berarti ya? Iya, mau menuju ke yang kedua ini, di Mbak. 2025 ini. Betul. Oke, baik. Setahun kegiatannya sudah banyak dan juga bisa tergapai semua nih Pak Yunus. Iya, antara footballnya dan futsalnya juga. Futsalnya, terus selain itu juga travelernya sebagai seorang travelernya juga bisa terwujud begitu. Apa yang kemudian memudahkan perjalanan komunitas ini sejauh ini, Pak? Yang pertama
saya salut kepada teman-teman anggota saya itu Mbak. Itu yang membuat Football Traveler Sumeneb sampai sekarang itu tetap jalan. Jadi mereka itu kompak. Oke. Terus agenda keluar kota misalkan, saya agenda itu sudah jauh-jauh sebelumnya, misalkan 4 bulan sebelumnya sudah saya planning. Jadi siapa yang mau ikut, teman-teman sudah siap untuk ikut away jauh gitu Mbak. Yang pasti nggak boleh kurang dari 11 orang kan? Kita bisa main bawa nanti. 22 pemain Mbak. Oh 22 pemain. Oh berarti sudah jadi aturan? Iya sudah aturan 22. Kurang nggak boleh, lebih boleh? Lebih itu yang nggak boleh, kalau kurang nggak apa-apa. Oh kurang nggak apa-apa? Iya jadi gimana tuh? Kalau lebih itu gini Mbak hitungannya. Kalau lebih kan kasihan teman-teman. Kita kan satu tim kalau sepak bola itu kan 11 orang. Iya, jadi cadangannya kita bawa 11, kita bawa 2 tim. Oh. Jadi kita main, tim pertama main, sudah main tim pertama istirahat, nanti tim yang kedua baru main. Jadi kalau lebih nggak bisa, kasihan. Oh oke, karena kan yang pasti semua pengen main gitu ya. Betul. Jadi kita open list 22. Kadang nggak nyampe 5 menit anak-anak sudah full Sold waiting. out, ya? Iya, sold out waiting list, bahkan hampir 11 juga Mbak. Wah. Sampai teman-teman bilang, 3 bawa tim, aja 3 tim katanya. Ya nggak bisa katanya. Berarti mainnya ditambah durasinya. Bisa durasi waktu. Oh, berarti ini ya 2 tim dan itu main semua ya? Main semua Mbak, nggak ada yang nggak main karena kita komunitas kan. Komunitas satu selain kita berbayar, jadi wajib saya mainkan semua, tidak ada beda. Kalau di klub mungkin ada cadangan. Iya. Dan kadang kalau di sepak bola itu ada namanya camat Mbak. Apa itu? Cadangan mati. Jadi nggak pernah diturunkan, nggak pernah dimainkan kan Iya, kasihan. iya. Kalau di komunitas kami di Football Traveler Sumeneb nggak ada camat. Nggak ada itu, camat Mbak. Nggak ya? ada. Semuanya main. Oke. Seperti itu Mbak. Baik. Nah, ini kemudian yang menjadi perbedaan ya. Di sini mungkin yang menjadi pertanyaan dari pendengar maupun pemirsa, ini para pemain semua, pemain sepak bola maksudnya para atlet atau siapa sih anggotanya begitu? Dari 2023 dulu nih Pak, cerita sejarah dikit. Sedikit sejarah berdirinya Football Traveler Sumeneb ini. Apakah dari atlet sepak bola atau bukan? Awalnya dari atlet futsal. Anak-anak futsal Sumeneb saya kumpulkan untuk mendirikan Football Traveler Sumeneb ini, dan pada akhirnya kita publikasikan untuk umum. Oke. Nah setelah dipublikasikan untuk umum, siapapun basicnya, entah dia pemain bola, entah dia tidak tahu main bola, cuman pengen mungkin fun suka aja, yang penting punya sepatu bola, mau bergabung dengan kami, saya terima Mbak. Di 2023 itu awalnya. Dan simple sampai ya syaratnya. Simple syaratnya. Nggak harus pemain pro, nggak. Oke. Pemain pro, non pro silakan gabung dengan kami. Baik. Berarti seru juga ya jenis maksudnya permainannya begitu. Karena kolaborasi antara yang profesional sama yang pemula. Iya, betul. Bahkan yang nggak bisa main bola juga diterjunkan ke lapangan. Betul Mbak. Gimana tuh? Kan tujuannya seperti ini Mbak. Kan sasaran saya yang awalnya itu para pekerja. Mereka yang bekerja sudah jenuh dengan pekerjaannya, di akhir pekan mereka bisa main bola fun dengan kami Mbak. Walaupun tadi Mbaknya bilang nggak bisa main bola, yang penting bisa ke lapangan, nanti ada foto, ada video, bisa diupload di media sosial, udah kayak pemain pro. Kalau sepuas itu, sesimpel itu kepuasan mereka. Betul. Kalau dulu kita mau main di lapangan yang bagus Mbak, contoh, nggak jauh-jauh di Madura kita punya Gelora Ratu Pamelingan di Pamekasan, home base-nya Madura United. Iya. Kalau tidak jadi pemainnya Madura United, kita Mana dulu bisa tidak bisa menginjakkan kaki di sana. Betul. Sekarang dengan adanya Football Traveler Sumeneb, kita bahkan tiap minggu main di sana. Bahkan kita juga dapat momen foto video sama dengan pemain Liga 1. Gitu ya? Iya, kalau dulu kan harus jadi pemain pro dulu baru dapat foto seperti itu. Nendang bola baru kena foto, kena shoot, kena video di lapangan yang bagus. Iya. Kalau sekarang ada komunitas kami, silakan. Oh ayo. Ini yang bikin gak bisa sepak bola pun tetap terjun ke lapangan happy-happy aja ya. Karena dia yang penting mengabadikan momen. Betul. Karena suka dengan bola, dia bisa travel kemanapun gitu ya, ke titik-titik idolanya ketika main di situ gitu ya. Betul Mbak. Seru sekali. Anggotanya semakin banyak dong Pak? Semakin banyak. Sekarang berapa sudah hampir 300. 300. Iya. Sebelumnya berapa waktu awal? Awalnya kan cuman berdiri 50 orang. Terus setelah saya publikasikan akhirnya banyak peminatnya. Bahkan bukan hanya orang Sumeneb Mbak. Tapi dari luar Madura pun ada.
Oke. dari Jawa Timur, dari Malang, dari Surabaya ada. Jadi ketika kita main ke Malang, nah teman-teman yang di Malang itu udah ngelis itu, saya masih ikut Masuk klubnya. masuk ke kita itu Oke. Mbak. Masuk di atas nama Football Traveler Betul, Sumeneb gitu ya. Karena Oke. di Football Travel Sumeneb kita jersey disediakan, Mbak. Ada jersey inventaris. Jadi ke lapangan cuman bawa kaos kaki sama sepatu bola Sepatu saja. bola. Iya. Oke. Jadi mereka ndak dibuat ribet apa. Jadi mereka datang ke lapangan pakai sepatu, jersey sudah kita sediakan, minum sudah kita sediakan, fotografer, videografer kita sudah sediakan. Jadi mereka tinggal main aja gitu. Tahu beres tinggal main, Iya, seneng-seneng gitu ya di lapangan Nanti sepak bola. selesai main, info, foto dan video, udah itu aja, info link gitu. Wah, seru sekali sih. Karena memang hobi-hobi semacam ini kan berbeda ya Pak ya. Betul. Arahnya pasti kalau olahraga kan bawaannya positif ya. Betul. Tapi kalau misalnya ditanya mahal atau enggak, gimana? Kalau bicara mahal itu, kalau hobi itu nggak ada mahalnya sih. Kayaknya ada yang lebih mahal ya. Iya banyak Banyak yang yang lebih lebih mahal. Iya mahal. betul. Tapi kalau sudah kesenangan, aduh nggak bisa diukur dengan uang, Mbak. Betul. Yang penting intinya kita sehat aja dulu. Itu nomor satu. Dan arahnya ya vibe-nya juga ke positif ya Pak ya. Betul. Menyehatkan badan dan lainnya. Pasti dong ada perkembangan dong dari yang awalnya nggak bisa sepak bola sama sekali akhirnya bisa kan Pak. betul Mbak. Tapi ada sesi latihannya nggak? Kita langsung sparring, Mbak. Karena kita beda dengan klub. Kalau klub kita kan harus latihan dulu karena tujuannya mereka itu kan untuk kejuaraan. Iya betul. Kalau komunitas kami Football Traveler Sumeneb itu udah ada tujuan untuk kejuaraan, Mbak. Karena kita cuma happy-happy aja. Berarti kalah hore, menang pun hore. Nggak urus, bahkan Mbak di lapangan kita kalau sparring, contoh Oke, sparring. iya. Yang nyetak gol itu lawannya, yang selebrasi kita juga ikut selebrasi gitu. Seru sekali. Iya gitu. Jadi skor pun kita tidak pernah diupdate di media sosial. Jadi selesai kita kalah berapa kosong nggak urus, saya katakan. Saya sering briefing ke teman-teman sebelum main. Satu, sebelum kalian main kita main fun. Yang kedua tidak ada emosi. Yang ketiga, gol itu hanya bonus. Kemenangan tidak saya hitung. Yang penting kamu nanti selesai nyetak gol, kamu itu selebrasi sebagus mungkin, datang ke kameramen karena nanti akan di-shoot kamu momennya di situ yang paling bagus. Saya bilang seperti itu. Nah, dari itu teman-teman jadi semangat nyetak gol, Mbak. Untuk menang kalah enggak urus. Saya Berarti katakan. ada sesi tambahannya ya? Nah, Sesi foto. Betul, sesi foto dokumentasi. Di lapangan sepak bola ini gitu kan. Betul, apalagi main di stadion yang bagus kemarin ke Jogja itu, main di Bantul, Mbak, di Stadion Bantul itu kan dipakai sama Liga 2 kemarin juga, Mbak. Di Surabaya pun kita main di lapangan yang bagus, Gelora Bung Tomo punyanya Persebaya dulu, itu home base-nya Persebaya. Kita main di situ. Kalau dulu kan kapan kita mau main, cuma jadi penonton dulu, nonton dari Di tribun berapa Iya, gitu betul, ya Mbak. duduknya. Dulu dari Sumeneb bahkan rela jauh ke Surabaya hanya nonton Persebaya di tribun. Ternyata sekarang bisa mewujudkan itu. Nggak harus jadi pemain Persebaya atau pemain pro, kita bisa main di situ ternyata sekarang. Itu akhirnya yang menjadi magnet ya dari Iya. komunitas ini ya, Betul, Mbak. Pak Yunus. Oke, menarik sekali. Perjalanannya seru sekali ya. Betul. Apa karena ada traveler di belakangnya itu ya? Nah, itu juga bisa jadi ke teman-teman. Karena setiap kita main jauh away, Mbak, kita pasti nginep, Mbak. Karena kalau main satu kali, teman-teman bilang capek di perjalanan, Mbak. Tahu sendiri Sumeneb ini pulau paling Jauh. ujung. Iya, Iya. kita ke Surabaya aja jauh. Jadi kita main misalkan ke Kota Malang. Ya, kita hari Sabtu kita pasti mainnya di akhir pekan, Mbak. Oke. Hari Sabtu kita main, sudah itu nginep. Nah, sebelum pulang kita sempatkan apa objek wisata di kota tersebut. Kuliner apa yang ada di kota tersebut. Oke, Ya. oke. Kayak kemarin ke Jogja itu, kita berangkat malam, Sabtu pagi kita ke tempat wisata, kita cari kuliner apa yang lagi viral di kota Jogja. Kita kulineran dulu, Mbak. Sorenya kita main bola, malamnya kita sempatkan ke Malioboro. Kulineran juga. Iya. dulu, main Main bola, bola. kuliner lagi. Kuliner lagi. Kan makanya. Karena kita tidak dituntut seperti klub. Kalau klub kan Iyalah. nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Karena mereka tujuannya Oke. prestasi kan, Mbak.
Baik, sebentar ini ada pertanyaan yang cukup sensitif. Ini kan berarti kebanyakan pasti bapak-bapak ya dong, Pak Betul, Yunus. betul. Ada yang ajak istri atau enggak, atau dapat izinnya mudah atau enggak di komunitas ini? Iya betul Mbak. Mereka itu ada yang sudah berkeluarga, ada juga yang masih belum. Dan saya katakan ke teman-teman, kalau kita main keluar, teman-teman yang mau bawa keluarganya silakan, kita langsung ketemu di lapangan. Ada juga yang seperti itu Mbak. Kalau misalkan tidak bawa keluarga, saya sediakan rombongan Mbak. Saya sediakan ke teman-teman, misalkan kayak ke main keluar, kita sewa elf seperti itu. Jadi bareng-bareng. Kalau yang saya bawa keluarga Mas, langsung ketemu di lapangan boleh, gitu iya silakan. Jadi tidak ruwet Mbak di kita Mbak. Intinya seperti itu. Intinya juga menjaga ini ya, kekompakan. Tidak hanya di komunitas ini tapi juga di keluarganya. Betul karena berarti banyak kejadian gitu ya. Banyak Mbak seperti itu. Ngajak keluarga juga. Iya, karena nanti kan mereka juga main ke Jogja ngajak keluarganya. Kan keluarganya ikut senang Mbak. Selain mereka juga ke lapangan nemeni suaminya main bola, nanti selesai main bola barulah urusan keluarga diajak traveling gitu Mbak, seperti itu. Baik, seru sekali ya komunitas ini, dan hidup itu loh yang membedakan dengan komunitas lain mungkin. Yang saya lihat ada banyak organisasi atau komunitas yang sebenarnya sudah lama, cuma untuk menghidupkan dari setiap eventnya tuh sangat susah. Ini saya dari ceritanya Pak Yunus kok mudah sekali begitu. Kekompakan itu terbangun dari sejak apa tuh Pak? Atau karena bentuknya ini tim yang main begitu, jadi ada ikatan tersendiri yang kemudian muncul? Sebenarnya kalau saya katakan ini kesadaran dan kesulitan dari teman-teman anggota Football Travelers Sumeneb ini Mbak. Mereka itu sangat loyal sekali. Dalam artian ketika saya ajak bulan depan kita main ke kota ini, ke lapangan ini. Gas langsung, jawabannya gas gitu. Open list gak nyampe 5 menit udah full langsung. Sudah gitu. langsung 22 terpenuhi ya. Iya, bahkan waiting list itu sudah aduh. Oh, kalau waiting list berarti di selanjutnya saya nih gitu ya. Waiting list ini mereka pengen ikut Mbak. Jadi waiting list ini harapannya waiting list ini kalau ada yang cancel. Ya di grup itu pasti rame, info cancel gitu yang waiting list, karena mereka pengen ketika mereka sudah dapat, padahal cuma ditinggal nggak pegang HP cuma 5 menit udah keisi full katanya teman-teman seperti itu. Berarti semenarik itu ya kegiatan-kegiatan yang berjalan sejauh ini. Tapi sebelum open list biasanya saya bilang ke teman-teman, misalkan open list sore Mbak, pagi saya bilang siap-siap open list, nanti sore kita away ke secara terbuka ya. Ya secara sudah terbuka. Ditentukan waktunya. Jadi nggak ada yang merasa tertinggal. Betul, takutnya nanti saya juga yang disalahkan. Kok tiba-tiba listnya penuh. Kadang anggota baru juga yang nggak paham itu Mbak, seperti itu. Mas di grup kok listnya itu masih kosong Mas. Loh kan saya sudah katakan yang ingin join silakan japri ke saya. Karena kalau nanti di open di grup nanti rame anak-anak kocar kacir listnya itu Mbak. Tapi kan ada pekanan juga kan ya Pak Yunus. Ada acara pekanan kan ketika mereka tidak tercover di travelernya bisa tetap ngumpul ya. Iya, betul. Biasanya langsung tanding juga. Iya tanding. Kadang juga teman-teman kalau kangen main bola kita ajak ngopi. Gitu Mbak. Kadang malam itu yuk ngopi yuk, ngumpul ngopi. Nah di situ kita sambil bahas bulan depan kita mau kemana. Kayaknya seru kota ini, stadionnya bagus gitu. Jadi di situ kita kompaknya juga di situ teman-teman, solidnya di situ Mbak. Sama ini ya futsal juga ya. Futsal juga. Kadang yang menjadi sesekali ya. Betul. Kegiatan pelibur lara mungkin ya. Karena anak-anak football traveler ini kan basicnya mereka memang pemain bola, juga ada yang pemain futsal. Jadi biar tidak jenuh, kadang anak-anak kapan Mas futsal, agendakan juga. Oh siap, nanti saya carikan lapangan gitu. Soalnya Pak Yunus juga sebagai pelatih futsal kan Pak di beberapa tim ya yang ada di Sumeneb. Oke, di 2025 ada kegiatan-kegiatan yang berbeda nggak yang mau jadi gebrakan di tahun ini mungkin Pak? Siapa tahu ada 3 tim, 5 tim. Iya Mbak, ini rencana tahun kemarin. Tahun kemarin kan kita bisa ke 2 negara. Terus tahun ini rencana kenapa enggak ditambah 1 negara lagi katanya teman-teman. Negara apa itu? Kita akan bahas di sesi berikutnya. Disimpan dulu Pak Yunus. Untuk Anda yang ingin tahu, pendengar maupun pemirsa, jangan kemana-mana. Pastikan Anda terus stay tune di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Anda masih stay tune di 101,3 FM, 1008 kHz AM, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumeneb.net. Saya Siti Aisyah masih bersama Anda dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan saya juga masih bersama dengan narasumber di malam hari ini, Bapak Muhammad Yunus, Ketua dari Komunitas Football Traveler Sumeneb, FT Sumeneb nih. Dan untuk Anda para pecinta sepak bola pasti sudah tidak asing ya dengan komunitas ini, karena tadi di sesi pertama saya baru tahu infonya. Karena komunitas ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia ya Pak ya. Betul. Tapi di negara lain ada tanding-tanding juga yang dilakukan. Tadi sempat disepil di sesi yang pertama tadi bahwa akan ditambah negaranya. Destinasi dari Football Traveler ini. Kemana Pak di 2025? Rencana kita mau ke Thailand. Oh, Thailand. Iya. Oke. Di sana juga ada teman-teman komunitas football traveler di Thailandnya di mana ya? Di Bangkoknya atau di Bangkok kayaknya kita, Mbak. Oh. Karena kemarin kita kan ada Football Traveler ID sebagai ketuanya kita di pusat, itu Football Traveler ID yang sudah mengunjungi Thailand duluan kemarin. Oh. Jadinya sekarang saya yang harus ke sana. Oke. Nah, Giliran Sumeneb nih gitu ya. Giliran Sumeneb dulu. Berarti nggak ada perasaan kayak gini ya Pak, kalau misalnya tim sepak bola kan, wah kalau timnas kita nih sebagai gambaran, mau tanding ke luar negeri, ini menyesuaikan dengan cuacanya, adaptasi dan lain sebagainya, udah banyak kan yang harus dipikirkan ya. Belum lagi lapangannya seperti apa ya. Kalau di sini santai-santai saja ya. Santai saja, betul Mbak. Seperti apa biasanya yang dipersiapkan oleh teman-teman? Biasanya saya kalau ke luar negeri ini lihat cuaca juga Mbak. Oke. Musim hujan apa enggak? Karena kalau musim penghujan kurang bagus juga nantinya, nanti ketika kita main ke sana. Jadi kita cari informasi bulan berapa di negara tersebut yang sekiranya ada hujan dan cuacanya bagus gitu Mbak. Oke. Berarti memang tetap dilihat ya dari sisi segala sesuatu yang memudahkan teman-teman begitu. Betul. Oke. Meskipun dari sisi permainan ternyata nggak ada latihannya ya Pak ya? Nggak ada latihannya. Wah. Oke. Tapi juga menyoroti dunia sepak bola juga nggak Pak? Iya sih Mbak. Misal ada isu-isu yang dibicarakan, Coach Shin Taeyong kemarin yang sempat rame. Teman-teman kalau urusan seperti itu mungkin update, cuman tidak begitu ikutlah. Yang penting kita main bola aja gitu Mbak. Tapi mensupport ini Support ya, selalu Mbak. Semua pertandingan kayak Betul, gitu-gitu ketika ya. ada timnas main, bahkan kita punya agenda seperti itu Mbak. Misalkan timnas main di kota Surabaya. Nah sekalian yuk Football Traveler Sumeneb kita main di tanggal itu. Dipaskan ya? Dipaskan. Jadi ketika selesai kita main, besoknya kita bisa nonton timnas gitu. Oh main duluan? Main duluan. Kita baru nonton timnas. Baru gitu. nonton Ya, timnas. seperti itu Mbak.
Jadi juga sekalian ya di agenda itu. Diagendakan seperti itu teman-teman. Berarti 2025 sudah ada plan semua kota-kota yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadi kalau luar negerinya Thailand ya? Iya Mbak. Di dalam negeri ini anak-anak minta ke Bali masih Mbak. Soalnya kemarin rencana di akhir Desember kemarin mau ke Bali. Kita nggak jadi karena banyak yang berlibur sama keluarganya di akhir tahun. Jadinya mungkin nanti selesai Lebaran kita agenda ke Bali Mbak. Di markasnya Dewa di Bali United Mbak, di Stadion Iwayan Dipta. Punyanya Bali United itu Mbak. Jadi anggotanya itu ini ya sudah punya target sendiri-sendiri berkunjung kemana. Betul, pasti saya Mbak. ikut gitu ya Pak? Iya karena satu anak-anak itu nyarinya stadion yang bagus Mbak. Walaupun sewa lapangannya agak mahal tapi kepuasan kan yang dicari sama anak-anak ini Mbak. Oh berarti kan sewanya dua pihak ya? Dari Dua komunitas pihak. sana Betul. dan komunitas ini Betul. dibagi dua gitu Dibagi ya? dua. Oke. Terus yang main tadi ya semua turun 22 orang itu Iya, ya? giliran nanti tim pertama main, udah itu istirahat nanti tim kedua main. Tidak ada cadangan mati. Tidak ada cadangan, tidak camat. Tidak ada camat intinya di FT Sumenep ini Mbak. Semuanya main. Baik, dan stadion-stadion mana saja nih yang akan coba jadi targetnya dari FT Sumenep? Nanti Bali, terus mana tadi? Terus nanti kita di Jogja yang masih belum kesampaian kemarin. Awalnya kita mau main di Jogja tapi tergeser ke Bantul kemarin. Mestinya kita main di kota Jogjanya itu Mbak. Ada stadion bagus di sana tapi masih belum. Oh berarti yang tahun 2024 itu sudah ke Jogja cuma mainnya akhirnya geser ke Bantul. Karena waktu dipakai ada acara panahan se-Asia Tenggara katanya. Pihak stadionnya itu. Terus di Manahan ini masih belum juga Mbak. Manahan. Keren. Kemarin saya sih awalnya yang main di sana ikut FT Solo. Terus saya upload di grup. Langsung teman-teman, enak ya Pak Ketua main sendiri katanya. Kapan ajakin kami dong gitu ya. Makanya nanti selesai Lebaran saya katakan kita Jogja dan Solo. Mandala Krida sama Manahan Solo rencana kita. Oh 2 ya? Iya pasti kan nginep kan Mbak. Iya. Jadi pertama kita main di Mandala Krida dulu di Jogja. Sudah itu nginep di Jogja, besoknya sekalian pulang kita ke kota Solo. Gak capek tapi ya. Main tandingnya soalnya seru-seruan ya Pak ya? Iya betul. Oke. Baik, jadi itu yang besar ya di tahun 2025 sudah diagendakan. Berarti untuk agenda-agenda bulan-bulan lainnya itu biasanya by request dari anggota komunitas atau ada yang mengusulkan atau ada yang ngajak kerjasama atau ada yang ngajak tanding dari luar kota, gimana biasanya pengaturannya? Pengaturannya memang setiap akhir pekan, setiap minggu kita ada Mbak. Biasanya lokalan, terus lokal Madura juga. Dan sekarang stadion di Madura Ratu Pamelingan sudah selesai renov. Pamekasan ya? Pamekasan. Ini stadion yang sudah standar Mbak dan bagus lah menurut saya. Di Madura ini ada Pamelingan dan juga terdekat. Kan di Madura juga ada Gelora Bangkalan sebenarnya. Cuman pikirnya kalau kita main ke Bangkalan, kenapa enggak ke Surabaya atau ke Malang aja kata teman-teman sekalian. Kan sekalian ya keluar kotanya. Jadi kita tiap minggu main di Sumenep dan di Pamekasan ini Mbak. Berarti yang pekanan di situ ya? Betul. Dan tadi biasanya ada undangan dari luar juga ya Pak? Betul, ada undangan dari luar kota. Mereka yang ngajak, ayo Mas, kapan bisa main bareng dengan kami? Rencana nanti Gresik, Joko Samudro ini dan Gelora Delta Sidoarjo juga. Sudah ada yang nunggu request kita ya? Request kita, ayo kapan FT Sumenep? Ya saya tak cari jadwal dulu Mas. Oke, jangan lupa kulinerannya. Pastinya itu Mbak. Oke, nah kalau tadi sempat disampaikan juga bahwa di komunitas ini ada pemain pronya, ada juga pemain pemula dan lainnya begitu ya? Betul Mbak. Nah kemudian tandingnya, tipe permainannya gimana itu jadinya? Penguasaan bolanya dan lainnya biasanya seperti apa sih Pak? Kan tujuan utamanya kan fun Pak. Jadi walaupun ada pemain pro-nya yang ikut ya menyesuaikan lah. Oh mereka menyesuaikan standar dari teman-teman yang lain ya. Tapi untuk skill individunya mereka tetap mereka keluarkan di situ. Jadi kan lebih seru Mbak akhirnya pada saat bertanding. Contoh di 2024 kemarin kita Jogja itu kita kedatangan
gue starnya ya, gue starnya bintang tamunya itu ada Hoki Caraka itu, pemain timnas Indonesia gabung dengan FT Sumenep itu Mbak. Di hari keduanya juga ada salah satu pemain Rans kemarin itu, dan kemarin main di Ran dan ikut FT Sumenep kemarin. Loh, kok bisa? Dan ini masih rencana ini sudah saya calling salah satu asli anak Madura yang pernah ada bersinar di Persebaya Mbak. Siapa itu? Boleh disebut namanya atau enggak ini? Mungkin Mas Rizal Rodek ini. Nanti bisa join dengan FT Sumenep 2025 ya Mas? 2025, sudah saya komunikasi kemarin. Oke, baik. Dan ini pasti yang ditunggu-tunggu adalah waiting listnya. Atau listnya yang bakalan diikut ya Pak ya? Betul. Wah, saya juga pengen nih main dengan starnya kayak gitu kan. Pasti ketemu idolanya langsung gak sih? Ketika saya katakan ada bintang tamunya ada ini, langsung saya langsung taruh list di paling atas, Mas bilang kayak gitu langsung teman-teman. Tapi harus fair kan? Iya betul, harus fair, nunggu ya. Saya katakan nunggu aja nanti saya open list. Kalau sudah open list silahkan kamu isi ya bilang. Kalau 2025 pengurusannya gimana Pak? Kepengurusan tetap Mbak, ada saya, terus saya dibantu teman saya itu ada Mas Hendro dan Mas Wafan juga. Jadi kita itu berkolaborasi, kita komunikasi di situ nanti apa ke depan program kita yang belum dan yang diinginkan teman-teman. Jadi di grup juga kan ada grup WA-nya Mbak. Di grup juga ditanyakan ke teman-teman. Mau kemana kalian, pengennya apa. Jadi teman-teman itu ngasih masukan, ke sini aja Mas katanya. Kita belum kan lapangan ini. Oh ya, saya katakan selain stadionnya, apa yang jadi kamu pengen ke kota ini katanya. Ya tempat kuliner dan tempat travelingnya bagus, bilang kayak gitu. Sekalian, ya kan sesuai dengan namanya ya, football traveler. Jadi main sepak bola sambil sama jalan-jalan. Yang jadi harapan utama kalau di internal komunitas apa sih yang menjadi rutinitas yang mungkin jadi harapan begitu di 2025? Harapannya teman-teman FT Sumenep ini tetap kompak, solid Mbak. Dan saya yakin teman-teman FT Sumenep ini kompak, solid dan loyal Mbak teman-teman. Buktinya kemarin awal tahun Gelora Ratu Pamelingan ini baru buka. Terus kita main malam. Kalau malam itu sewanya lebih mahal dari sore. Dan kita bisa melaksanakan internal. Oh, malam lebih mahal ya? Lebih mahal Pak Yunus. Kenapa bisa begitu? Karena nggak panas mungkin? Ada lampu Mbak. Oh, ada biaya lampunya. Oh, ada biaya lampu. Kita bisa melaksanakan internal game 4 tim dengan jumlah 44 orang. Jadi kita tidak semuanya harus sparring terus. Jadi teman-teman mintanya kemarin saya katakan Ratu Pamelingan sudah dibuka. Jangan langsung sparring Mas katanya. Kita internal dulu. Biar kita ketemu sama teman-teman yang sudah lama ndak ikut main kan. Hampir 300 orang Mbak. Ketika main kita kan cuma 22 orang. Otomatis kan banyak yang ndak ikut. Jadinya anak-anak itu minta internal dulu. Jadi kalau internal ada 4 tim, 40 player, 4 goalkeeper. Jadi kita ketemu di situ di internal itu. Berarti tanding internal ya? Internal. Jadi ketemu tim A, tim B, tim C, tim D. Nah di situ kita ketemu komunikasi, ngobrol lah. Yang enggak pernah ketemu lama, cuma ketemunya di media sosial. Akhirnya ketemu di Ratu Pamelingan kemarin. Macam-macam ya latar belakangnya. Betul Mbak. Macam-macam dari segi pekerja juga, ada yang mahasiswa juga gitu. Dan bukan hanya orang Sumenep waktu internal kemarin gitu. Pamekasan ada, Sampang ada, Bangkalan ada. Jadi mereka melebur jadi satu di FT Sumenep gitu. FT Madura ya jadi. Dan terkait dengan tempat latihan dan bukan tempat latihan kan, karena tadi katanya nggak butuh latihan ya. Tempat bermain, tempat bertemu, seperti itu berarti masih di Pamekasan ya? Sementara kita kan pasti cari stadion yang bagus dulu Mbak. Kalau ada di Pamekasan, ya Pamekasan itu sudah. Kalau misalnya Sumenep ada berarti di Sumenep ya? Wah sangat luar biasa. Kalau Sumenep ada stadion kayak Pamekasan, pasti teman-teman mungkin langsung member mungkin di sini tiap minggu. Jadi rutinitas akhirnya, betul. Kan tadi bisa jadi pemasukan sewa juga ya? Bisa. Kayaknya kan loyal semua tadi. Iya betul Mbak, karena kita setiap main
Ini kan kita sewa lapangan, kita berbayar Mbak. Jadi komunitas kita main bola, kita berbayar. Siapa yang siap, ada waktu, silahkan main dengan kita. Terus juga yang kedua ya ada dananya itu Mbak. Karena untuk apa kita kok bisa berbayar? Ya satu, sewa lapangan, jersey inventaris sudah kita sediakan. Minum, konsumsi sudah kita sediakan, fotografer kita sediakan, videografer kita sediakan. Bahkan yang terakhir kemarin teman-teman itu tertarik ada komentatornya Mbak. Iya di Kediri itu kemarin. Saya memang sengaja biar agak rame ya. Iya biar rame, biar teman-teman yang tidak pernah ikut jadi ikut. Akhirnya komentatornya lucu Mbak. Jadinya itu yang tertarik. Saya kirim dulu ke teman-teman. Ini di Kediri. Dari internal atau sampai meng-hire waktu itu komentatornya? Intinya komentatornya ini tidak terlalu ke internal, dari internal sampai keseluruhan yang dibahas itu. Jadi lucu. Orangnya maksudnya? Iya yang dibahas itu komentatornya. Kita memang waktu itu lihat di Kediri Soccer Field kok bagus ini lapangan bagus, yang kedua kok ada komentator lucunya. Jadi ini yang menarik. Akhirnya terkadang komunitas itu banyak Mbak. Sepak bola itu di Jawa Timur komunitas itu mengatasnamakan fun mereka mainnya. Ketika kita tanding terkadang jadi tidak fun, main serius kadang Mbak. Gitu ya? Ada yang seperti itu Mbak. Jadi kita kalau diajak itu sama tim dari luar kota, kita juga milih-milih Mbak. Bukan milih-milih karena kita wah sok-sokan FT Sumeneb sudah karena mainnya jauh tidak mau nerima undangan kita. Bukan seperti itu Mbak. Terkadang saya pernah main, saya sudah katakan, Mas main fun ya. Ternyata main beneran Mbak. Main sikut sampai iya benar Mbak. Ada yang mengatakan frekuensinya akhirnya beda kan? Beda. Jadi saya bilang ke anak-anak, udah kamu ngalah aja. Karena ini nggak dihitung menang atau kalah. Saya katakan udah kapok, udah yang penting yang penting tahu saya sama komunitas ini. Udah ada mau main lagi. Jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran betul. Baik. Nah ini harus menyamakan persepsi dulu. Harus sama-sama yang ingin diraih adalah have fun-nya itu ya di sepak bola. Oke. Baik. Nah, untuk Ramadan sendiri biasanya ada kegiatan khusus atau gimana yang mau dirancang? Kalau Ramadan tahun kemarin kita itu sewa stadion juga, stadion Sumeneb. Anak-anak itu minta internal sambil buka bersama di lapangan. Tetap main ya? Tetap main. Insya Allah di Ramadan ini kita agendanya di Pamelingan, main sore sekaligus kita buka bersama nanti selesai. Keren main ngabuburitnya di lapangan. Menghabiskan kalori. Tapi sudah biasa ya? Biasa anak-anak sudah. Baik. Ya mungkin terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar maupun pemirsa. Jangan-jangan setelah ini nggak jadi 300 lagi tapi ribuan ya. Gimana nih Pak Yunus? Iya Mbak, harapannya siapapun yang mau bergabung dengan FT Sumeneb, kami terbuka lebar. Baik dia basicnya pemain pro, non pro, bahkan tidak bisa main bola pun, asalkan punya sepatu bola dan mau main bola, kita ajak ayo main dengan kami Mbak. Pokoknya sediakan sepatu kaos kaki juga ya. Itu aja. Baik, dan yang pasti ini tujuannya positif ya. Positif. Jadi untuk healing saya rasa ya, healing olahraga yang bikin sehat juga daripada healing ke hal-hal yang tidak positif ya Pak ya. Betul. Jadi untuk Anda pecinta olahraga terutama sepak bola dan futsal ya Pak, boleh. Tadi kegiatannya bisa nih menjadi salah satu referensi dan inspirasi untuk Anda. Terima kasih Pak Yunus sudah berkenan kembali hadir di Pro 1 RRI Sumeneb dalam program Ngobras. Semoga sukses ya Pak ya agendanya di 2025 ini. Dan pendengar kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti Ngobras edisi hari ini. Saya Siti Aisyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.